Selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Liputan siang kembali hadir menjumpai Anda bersama kami. Dengan saya Yunita Hartini Evelyn Lumbantobing dan rekan saya Resiana Sri Melani Sihotang. Dengan informasi teraktual, tajam dan terpercaya bersama kami akan kami siapkan untuk Anda sekalian. Baik saudara, kita akan beralih ke topik utama pembahasan berita kita pada siang hari ini, yaitu mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti pada perbatasan di Kota Sibolga dan juga Kabupaten Tapanuli Tengah dalam ruang lingkup masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan juga kondisi wilayahnya. Baik kepada saudari kami yang berada di tempat akan kami hubungkan. Terima kasih kepada saudara Yunita dan Resiana. Kami di sini bertiga merupakan reporter lapangan yang akan mewawancarai seorang narasumber atau seorang warga yang di sekitar wilayah perbatasan Sibolga dan Panomboman. Di sini kami telah menyiapkan seorang narasumber. Baik Bu, saya akan bertanya sedikit tentang ekonomi yang ada di daerah Panomboman ini. Apakah yang dapat Ibu lakukan jika terjadi kenaikan harga pada bahan dasar dagangan Ibu? Mungkin mengurangi bahan-bahan. Cuma itu aja? Iya, cuman itu aja. Terus pertanyaan yang berikutnya, secara umum, berapa keuntungan yang Ibu dapatkan dalam sehari? Tergantung, kalau misalnya dagangan kita lagi rame, ya lumayan. Tapi kalau lagi sepi-sepi juga, ya nggak ternominalkan lah seberapa keuntungannya untuk perharinya gitu. Biasanya Bu? Kalau biasanya ya 50, 100 dapat lah. Pertanyaan yang ketiga, adakah cara lain yang terpikir untuk meningkatkan penghasilan dari pekerjaan Ibu? Atau misalnya dari berdagang kayak gitu? Mungkin mencari kegiatan tambahan di luar, atau misalnya kalau di daerah kami sini kan bagan ya, milih-milih ikan ke sana gitu, bantu-bantu kan. Makasih Bu. Iya. Baik Bu, di sini saya akan menanyakan tentang wilayah. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh warga untuk menjaga lingkungan, Bu? Mungkin menjaga kebersihan. Yang berikutnya Bu, apakah ada sosialisasi menjaga lingkungan dari pihak luar? Ada, dari kelurahan biasanya ada. Dan bagaimana keadaan lingkungan Anda secara umum, Bu? Baik. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu tentang sosial budaya. Apakah ada konflik terjadi di sekitar wilayah sini? Konflik tidak ada. Bagaimana anggapan atau yang pernah bencana terjadi di daerah sini, Bu? Belum pernah, kalau bencana belum pernah ada di sini. Kalau misalnya terjadi ya mungkin apalah ya, mengungsilah kali ya. Kalau terjadi bencana tidak mungkin bertahan ya kan? Iya. Terima kasih kepada Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Livernius Baine. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang hasil wawancara yang telah kami lakukan barusan. Yang pertama, tindakan apa yang dilakukan oleh warga sekitar sini untuk menjaga lingkungan. Mereka mengatakan bahwasannya mereka sering melakukan gotong royong untuk menjaga kebersihan sekitar lingkungan sini. Yang kedua, adakah sosialisasi menjaga lingkungan dari pihak luar, bukan dari masyarakat itu sendiri. Mereka mengatakan sosialisasi yang biasa mereka lakukan itu berasal dari kelurahan. Mereka biasanya melakukan gotong royong. Bagaimana keadaan lingkungan secara umum? Lingkungan mereka tergolong sangat aman. Mereka jarang sekali mendapatkan konflik di sekitar sini. Lalu, apa yang dilakukan jika terjadi kenaikan harga pada bahan dasar dagangan warga sekitar sini? Mereka mengatakan bahwasannya mereka lebih memilih mengurangi pembelian untuk mengurangi resiko kerugian. Lalu, berapakah keuntungan warga sekitar sini perharinya? Mereka mengatakan bahwasannya
pendapatan mereka perharinya itu di sekitaran 50 sampai dengan 100 ribu. Lalu adakah cara lain yang terpikirkan para pedagang ini untuk menghasilkan penghasilan yang lain? Mereka menjawab bahwasannya mereka sering mengelola hasil laut karena daerah mereka merupakan daerah yang tergolong dengan laut. Mereka menjawab bahwasannya mereka lebih memilih mengelola hasil laut untuk mendapatkan penghasilan lainnya. Lalu apakah ada terjadi konflik? Mereka tidak pernah mendapatkan konflik di sekitar sini. Bagaimana tentang kejadian atau bencana alam yang pernah terjadi di sekitar sini? Mereka menjawab bahwasannya mereka belum pernah merasakan yang namanya bencana alam di sekitar sini. Jadi lingkungan yang berada di sekitar perbatasan antara Sibolga dan Tapteng itu merupakan daerah yang sangat aman. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai keadaan sosial, ekonomi, beserta wilayah daerah perbatasan Kota Sibolga dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami undur diri. Terima kasih. Baik, sekarang kami berada di antara perbatasan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Seperti yang kita lihat saat ini, inilah kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat sekitar. Kami akan menanyakan masyarakat di sini mengenai kondisi yang ada di sini. Saya berada di sini dengan salah satu narasumber yang berada di sekitar sini di warnet. Maaf Pak, saya mau bertanya, apa saja konflik yang pernah terjadi di daerah sini? Oh, kalau biasanya di sini nggak ada sebenarnya konflik, cuman kalau masyarakat sini apa satu itu balapan liar itu. Di sini kalau malam sering balapan liar, kalau siang normal aja, pagi sampai sore lah normal. Kalau malam seringlah balapan liar. Terus bagaimana anggapan Bapak mengenai misalnya kalau malam ada balapan liar seperti itu, bagaimana? Kan kalau kita masyarakat kan pasti nggak terima lah itu. Karena kenapa? Kalau malam kan kita istirahat, jadi jelas pasti mengganggu lah. Apalagi kita punya anak-anak kan, itu masih terganggu kali itu suasananya itu. Padahal malam itu kita mau istirahat. Tapi mereka ribut. Mereka ribut. Jadi istilahnya kalau boleh dari pemerintah lah yang memikirkan itu kan. Iya. Kalau kita nggak bisa tindak lanjutin, karena itu jalan umum. Gitu dah. Oke, terima kasih atas waktu wawancaranya Pak ya. Di sini saya sedang berada di salah satu tempat pengolahan keripik sambal dengan salah satu narasumber. Secara umum, berapa keuntungan yang Abang dapatkan dalam sehari? Keuntungan dalam sehari itu paling tingginya sekitar 1 jutaan dalam satu hari. Lalu, adakah cara lain yang terpikir untuk meningkatkan penghasilan dari berdagang? Mudah-mudahan ketingkatannya mudah-mudahan ada kalau soal penjualan. Kira-kira hanya itu yang bisa yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Baik, di sini saya bersama satu narasumber yang akan saya tanyakan tentang lingkungan sini atau wilayah daerah sini. Baik Kak, biasanya tindakan apa saja yang dilakukan untuk warga untuk menjaga lingkungan? Kalau menjaga lingkungan yang pertama dari individu-individu ya. Jadi maksudnya kita yang pertama itu menjaga kebersihan, kayak buang sampah pada tempatnya. Habis itu ya paling mungkin setiap hari membersihkan halaman, gitu-gitu aja sih. Apakah ada sosialisasi menjaga lingkungan dari pihak luar? Kalau dari pihak luar sih, pernah kemarin paling dari kantor lurah ya mungkin ada. Kayaknya mungkin mereka misalnya mengimbau kalau misalnya ada kegiatan ini mereka biasanya suruh kita, kadang dipantau mereka sih kalau misalnya kotor, kadang mereka nanti ingetin untuk dibersihin. Misalnya kadang mau juga datang dari orang lurah atau dari kantor camat.
pernah beberapa kali. Bagaimana keadaan lingkungan kakak secara umumnya? Kalau secara umum sih di sini ya udah rapi ya, udah bersih ya. Gak ada masalah sih. Terima kasih ya kak. Baik, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dari beberapa narasumber, kami dapat menyimpulkan bahwa kondisi masyarakat lingkungan dan sekitar di wilayah perbatasan antara Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah berlangsung kondusif. Meskipun terkadang pada malam hari lalu lintas di wilayah ini sering dilakukan sebagai arena balap liar, membuat lalu lintas macet dan masyarakat sekitar terganggu dengan kebisingan dari kendaraan-kendaraan yang melakukan aktivitas balap tersebut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai keadaan sosial ekonomi beserta wilayah di daerah perbatasan Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Kami pamit undur diri.